Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bayi kecil yang diangkat oleh Lin Tian bagaikan kucing beneran, dia terlihat sangat menyedihkan. Itu sudah jelas, dia tahu kalau Lin Tian sudah mengetahui, kalau yang dimaksud Bai Ying dalam ceritanya adalah dirinya sendiri. Itu karena, Bai kecil pernah bercerita kalau dia adalah orang yang menyukai pertempuran, dan dia juga termasuk orang yang kejam. Dia pernah pergi ke alam langit sebelum perang besar terjadi, dan melawan beberapa dewa di sana. Bahkan ada beberapa dewa yang menjadi temannya juga di alam langit pada saat itu, dan hal itulah yang membuat Lin Tian sadar. Hingga kemudian mengetahui, kalau Bai kecil adalah ayah dari Bai Ying. Itulah sebabnya dia terlihat kesal terhadap Bai kecil, yang sedari tadi diam saja di atas kepalanya. Karena Lin Tian juga sudah tahu, kalau Bai kecil pasti sudah sadar akan Bai Ying yang mengoakkan anaknya sendiri. Pantas saja dari sejak pertama dia bertemu dengan Bai Ying, dia merasa familiar dengan Bai Ying. Ternyata orang yang dia ingat-ingat itu adalah Bai kecil, ketika Bai kecil berwujud manusia pada saat itu. Karena Bai kecil jarang memperlihatkan wujud manusianya, makanya Lin Tian agak lama mengingat hal itu. "Kakak, ada apa denganmu?" ucap Bai kecil yang berpura-pura tidak tahu maksud Lin Tian. "Cepatlah, lebih baik kamu berbicara dengan gadis malang ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah?" ucap Lin Tian dengan kesal. Bai Ying yang sedari tadi melihat tingkah Lin Tian dan Bai kecil merasa aneh, apalagi setelah mendengar pembicaraan Bai kecil dan Lin Tian. "Apakah kamu tidak tahu betapa sakitnya hati seorang anak yang selalu diejek oleh orang-orang sekitarnya, karena dia tidak mempunyai ayah?" ucap Lin Tian dengan wajah serius. Bai kecil langsung terdiam, saat dia melihat tatapan Lin Tian yang benar-benar serius menatapnya. Lalu, dia melihat Bai Ying yang sudah kebingungan tidak mengerti, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka berdua. "Kufha, kakak benar, aku yang salah, dan aku terlalu banyak berpikir," ucap Bai kecil dengan nafas berat, dan juga terlihat menyesali perbuatannya. Lin Tian mengangguk, lalu dia menurunkan Bai kecil ke tanah, dan dia berdiri dari tempat duduknya. Dia langsung berbalik, dan bersiap meninggalkan tempat itu. "Bai kecil, lebih baik kamu berbicara dengan baik dengannya," ucap Lin Tian sebelum pergi, dan kemudian terbang meninggalkan Bai kecil dan Bai Ying di sana. Bai kecil mengangguk ke arah Lin Tian yang telah pergi, lalu dia berjalan ke sisi Bai Ying dan kemudian memandang ke arah langit. "Bagaimana kabar ibumu selama ini?" tanya Bai kecil dengan lembut. Dia baik-baik saja sekarang. 1 tahun yang lalu, aku mendapatkan kabar kalau alam langit masih kacau, dan ibu masih sehat walafiat sampai sekarang," balas Bai Ying tanpa sadar. Mendengar jawaban itu, Bai kecil menghela nafas lega. Tak berselang lama tubuh Bai kecil segera bersinar, dan kucing putih kecil tadi berubah menjadi seorang pria tampan. Dengan rambut berwarna putih, serta matanya yang berwarna hitam, dan dia mirip sekali dengan Bai Ying. Lalu, Bai kecil duduk dengan tegas di samping Bai Ying. Melihat pria yang ada di sampingnya itu, wajah Bai Ying berubah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Karena terlihat dengan jelas, kalau matanya mirip dengan pria yang ada di sampingnya itu. Bai kecil memandang Bai Ying dengan wajah lembut, lalu dia menyentuh kepala Bai Ying secara lembut sambil mengusapnya. "Maafkan aku. Kamu dan ibumu mungkin sudah menderita selama ini karena diriku," ucap Bai kecil dengan suara agak serak. Bai Ying yang sudah menyadari akan sesuatu, itu sejak Bai kecil berubah menjadi bentuk manusia. Tubuhnya bergetar, dan air mata jatuh lebih banyak ke wajahnya yang cantik itu. Dia dengan keras langsung memeluk Bai kecil,
dan menangis di dalam pelukan bayi kecil seperti anak kecil yang sedang mengeluh kepada orang tuanya. Tangisan Bai Ying ini membuat hati bayi kecil menjadi semakin sedih, dan dia yang jarang meneteskan air matanya selama ini, pada akhirnya dia pun meneteskan air matanya di sana. Maaf, aku adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Sejak kamu lahir, aku tidak ada di dekatmu. Tetapi kamu harus tahu, semua itu bukanlah keinginanku. Ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu, dan itulah yang membuatku harus pergi meninggalkan ibumu. Aku pun juga tidak tahu, kalau dia sedang hamil pada saat itu, ucap bayi kecil dengan suara serak. Memang benar, dulu dia tidak tahu kalau Ying Huahui hamil karena perbuatannya sendiri. Saat dia ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi di antara mereka, Dewi Bunga langsung menolak bayi kecil, karena dia masih marah dengan apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi bayi kecil masih bersama dan tinggal di kediaman Dewi Bunga, sampai suatu hari dia mendapatkan pesan tentang masalah besar yang terjadi di dunia dewa, dan bahkan mempengaruhi alam binatang suci. Pada saat itulah, dia pergi meninggalkan Ying Huahui setelah pamit kepadanya. Tetapi pada saat dia akan pergi, Ying Huahui masih terlihat marah. Walaupun dia tahu, kalau wanita itu tidak sepenuhnya marah. Bayi kecil pun tidak tahu akan kehamilan Ying Huahui pada saat itu, jadi karena itulah dia meninggalkan Ying Huahui tanpa rasa khawatir sedikit pun. Tidak, aku tahu ayah memiliki alasan untuk semua itu. Aku juga tidak membenci ayah karena itu, ucap Bai Ying dengan suara serak dalam pelukan bayi kecil. Bayi kecil yang mendengar kalau anaknya tidak membenci dirinya, dia pun terlihat sangat senang. Seketika juga, dia merasakan beban di hatinya menghilang secara perlahan. Aku hanya ingin seorang ayah. Aku ingin semua kerang yang menghinaku, dan juga mengatakan kalau aku tidak memiliki ayah. Aku ingin mereka tahu bahwa sebenarnya, aku ini memiliki seorang ayah, dan hanya itu keinginanku, ucap Bai Ying. Kamu benar, kamu tentu saja memiliki seorang ayah, dan kamu bisa percaya setelah kembali ke alam langit nanti. Ayahmu ini pasti akan memukul semua orang kerang yang telah menghinamu, dan mereka juga akan segera mengetahuinya, kalau kamu adalah anak dari kasar harimau yang sangat dihormati, ucap bayi kecil dengan tegas sambil memandang langit. Tentu saja semua yang telah terjadi kepada anaknya selama ini, dia pasti akan membalasnya. Di saat alam langit terbuka, maka saat itu jugalah dia akan menghajar, dan bertarung dengan orang-orang yang berani menghina anaknya ini. Bai Ying melepaskan pelukannya dari bayi kecil, lalu dia menatap bayi kecil dengan hidung yang memerah, dan mata merahnya karena menangis. Di puncak itu, mereka melepaskan kerinduannya. Lalu, bayi kecil dengan tenang mendengarkan cerita anaknya dengan penuh senyum. Apakah ayah tidak tahu, kalau ibu juga sangat merindukan ayah selama ini, ucap Bai Ying yang sudah mulai berhenti menangis. Ibumu itu, apakah dia masih terlihat sombong jika di hadapan orang lain? Tanya bayi kecil dengan lembut, sambil mengusap kepala Bai Ying. Iya ayah, ibu memang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya dia masihlah seorang wanita. Bahkan aku sering melihat ibu termenung, dan kemudian menangis apabila ibu sedang sendirian di kamar, ucap Bai Ying. Setelah itu, Bai Ying mulai menceritakan semua pengalaman hidupnya kepada bayi kecil. Sedangkan tidak jauh dari sana, Lin Tian yang berdiri di kejauhan, dia memperhatikan bayi kecil dan Bai Ying yang sedang mengobrol dengan wajah bahagia. Itu dapat terlihat dengan jelas, kalau bayi kecil terlihat senang. Karena saat ini anaknya sudah tidak membenci dirinya, karena dia tidak pernah merawat Bai Ying selama ini. Terkadang, memiliki kekuatan adalah hal yang sulit. Semakin kuat dirimu, maka tanggung jawabmu akan semakin besar. Dan jika kamu seorang penguasa yang bertanggung jawab,
maka kamu harus mengorbankan beberapa kebahagiaanmu, ucap Lin Tian dengan wajah yang sedikit sedih. Apa yang dirasakan bayi kecil pada saat ini, tentu saja dia dapat merasakannya. Karena dia dan bayi kecil memiliki tanggung jawab yang sama, apalagi dia sudah diberikan tugas oleh Kaisar Langit untuk menjadi penggantinya, lalu membuat seluruh dunia dan alam langit kembali ke dalam keadaan normalnya lagi. Untuk sementara waktu Lin Tian memandang kedua orang di puncak tersebut, sebelum dia berbalik pergi meninggalkan tempat itu dan kembali menuju Sekte Langit. Ayah, kenapa kamu berwujud seperti kucing? Bukankah dulunya kamu adalah Kaisar Harimau? Ucap Bai Ying dengan antusias bertanya kepada bayi kecil. Ini karena ada beberapa hal yang membuatku senang dengan wujud itu, balas bayi kecil. Mana mungkin dia mengatakan kepada anaknya, kalau dia dapat merayu atau menipu orang dengan wujud kucingnya itu. Banyak hal yang dapat dia lakukan dalam wujud itu, contohnya seperti mencuri beberapa hal seperti sebelumnya, dan juga bisa terbebas dari beberapa hal yang merepotkan. Bai Ying mengangguk atas jawaban bayi kecil. Dia tahu mungkin ayahnya ini tidak ingin terlihat sombong, atau terlalu pamer di hadapan orang lain. Apa yang difikirkan Bai Ying pada saat ini, itu tampak berbeda dengan bayi kecil. Baiklah, ayah akan berikan kepadamu beberapa teknik yang cocok untukmu, ucap bayi kecil kepada Bai Ying, sambil meletakkan jari telunjuk ke kening Bai Ying. Karena Bai Ying adalah anaknya, maka tentu saja Bai Ying juga memiliki setengah darah harimau suci di dalam dirinya. Jadi dia tidak salah, jika mengajarkan teknik dari klannya kepada Bai Ying. Tentu saja bayi kecil juga yakin, kalau anaknya bisa menguasai semua teknik itu dengan mudah. Bai Ying hanya diam sambil menutup matanya, saat dia tahu kalau bayi kecil akan memberikan teknik seni bela diri kepadanya. Tidak lama setelah itu, beberapa teknik yang cocok untuk Bai Ying muncul di kepala Bai Ying dengan cepat, kemudian Bai Ying dengan mudah menghafal dan mengingat semua teknik itu. Tentu saja seorang kultivator harus bisa mengingat semua tekniknya, karena jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka kultivator tersebut mungkin bisa mati karena salah praktek teknik kultivasinya sendiri. Setelah selesai, itu memang seperti yang diharapkan bayi kecil. Bai Ying dapat dengan mudahnya mempelajari semua teknik yang dia berikan, walaupun masih di tahap awal, tapi cepat atau lambat, dia akan benar-benar menguasai semuanya. Seperti yang diharapkan dari anakku, ucap bayi kecil dengan bangga. Setelah selesai mencerna semuanya, Bai Ying membuka matanya sambil memandang ayahnya dengan bahagia. Ayah, apakah kamu bisa menceritakan pengalaman ayah pada waktu itu? Tanya Bai Ying yang sangat ingin tahu bagaimana ayahnya dulu. Baiklah, untuk anakku, kenapa tidak? Ucap bayi kecil dengan bahagia. Lalu dia mulai menceritakan beberapa pengalamannya dulu, dan tentu ada beberapa hal yang tidak dia ceritakan. Karena menurutnya, itu bisa membuat Bai Ying berpikir aneh terhadap dirinya. Di puncak itu, dua orang itu masih terus menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Tentu saja itu adalah waktu terbaik bagi bayi kecil, untuk menceritakan pengalamannya setelah mendengar cerita Bai Ying. Kaisar, ucap Zhao Lu dan Yue Liandao dengan hormat, ketika mereka melihat Lin Tian sudah kembali. Lin Tian mengangguk kepada mereka berdua, lalu mengajak mereka untuk masuk ke Aula Sekte Langit, dan memulai pertemuan dengan petinggi Sekte Langit yang tersisa. Tentu saja sebelum kembali, Lin Tian telah membebaskan semua leluhur yang telah terperangkap oleh jebakan formasi. Setelah mengetahui apa yang terjadi di sekte mereka, para leluhur yang awalnya kurang setuju dengan rencana Lin Tian, akhirnya mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Lin Tian terhadap Sekte Langit. Bahkan di aula, sekarang sudah ada dua leluhur tua yang hadir di sana saat Lin Tian masuk ke aula itu. Tentu dia adalah leluhur tua Bingking,
dan leluhur tua yang telah ditemui Lin Tian dulu, dia adalah Bing Tao. Keduanya adalah leluhur terkuat dari semua leluhur yang ada di Sekte Langit, apalagi merekalah yang memiliki banyak wewenang di Sekte Langit saat ini. Saat kedua leluhur itu melihat Lin Tian, wajah mereka merasa puas dengan sifat serta kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Tian. Apalagi mereka juga sudah tahu, kalau Lin Tianlah orang yang telah menyelesaikan semua masalah di sekte mereka dalam beberapa hari ini. "Nak, kamu duduklah di kursi pemimpin," ucap Bing Tao kepada Lin Tian. Karena dia melihat kalau Lin Tian sedang mencari tempat duduk di aula itu, dan tentu saja kursi Lin Tian telah ada, tapi itu di kursi Master Sekte. "Leluhur, bukankah kamu yang seharusnya duduk di sana?" tanya Lin Tian yang merasa sedikit tidak enak. "Sudahlah, aku dan saudaraku hanya ingin mendengar rencanamu selanjutnya. Aku juga ingin ikut untuk memberikan hukuman kepada para pengkhianat itu, jadi kamulah yang pantas duduk di sana." "Nak, jangan biarkan yang tua untuk terus bekerja," balas Bing King sambil tersenyum ke arah Lin Tian. Mendengar ucapan itu, Lin Tian sedikit menghela nafas. Pada akhirnya, Lin Tian dengan terpaksa naik ke kursi master. Setelah Lin Tian duduk, di kanannya berdiri Zhao Lu, dan Yue Liandao di kiri Lin Tian. Mereka berdua berdiri di sana seperti penjaga bagi Lin Tian. "Orang yang ada di sana," ucap Lin Tian dengan serius. Sejak Lin Tian memberikan dia beberapa nasihat sebelumnya, serta melihat bagaimana beraninya Lin Tian, sifat Bing Shao mulai berubah, dan dia juga lebih tenang serta terlihat lebih tegas dari sebelumnya. Tidak ada yang berani menghentikan mereka, karena mereka tahu kalau dua pemuda itu termasuk dewa tingkat tinggi. Dan bahkan bisa dibilang, mereka berdua sejajar dengan beberapa leluhur mereka. Mereka juga bisa melihat, kalau kedua orang itu sangat menghormati Lin Tian. Tentu saja, Lin Tian tidak menghentikan apa yang dilakukan Zhao Lu dan Yue Liandao di depan semua kerang. Karena keduanya sekarang termasuk bawahan Lin Tian, apalagi Lin Tian sudah merencanakan keduanya, untuk masuk ke dalam salah satu dari 5 paviliun yang akan dia buat. "Baiklah, mari kita mulai, dan membahas masalah hukuman untuk para pengkhianat sekte kita," ucap Lin Tian. "Master, menurutku, harusnya kultivasi mereka dihapuskan, sekaligus dikeluarkan dari sekte," ucap Bing Shao sambil berdiri, dan berbicara dengan tegas menurut apa yang dia pikirkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."